Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Renungan kita berjudul Memilih Mengampuni. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada tahun 2014 di kota Nosar, Iran, masyarakat berkumpul untuk menyaksikan hukuman gantung yang akan diberikan kepada seorang pemuda bernama Balal. Tali sudah melingkar di lehernya, matanya tertutup, dan kursi tempat Balal berpijak siap disingkirkan. Balal dijatuhi hukuman mati karena telah membunuh Abdullah Hussein Sadeh, remaja berusia 17 tahun dalam perkelahian jalanan 7 tahun sebelumnya. Di antara kerumunan orang yang menonton berdirilah Samereh Alinejad, ibu korban. Ia telah menanggung amarah dan duka selama bertahun-tahun. Semua orang mengira ia akan meluapkan kemarahan terakhirnya. Namun kenyataannya berbeda. Dalam hukum Iran, keluarga korban berhak menentukan apakah pelaku digantung, membayar ganti rugi, atau dimaafkan. Di hadapan semua orang, ibu itu memilih yang paling berat, yakni memaafkan. Samereh menatap wajah Balal yang gemetar, lalu menampar pipinya. Tamparan itu bukan tanda kebencian, melainkan sebuah tradisi yang merupakan bentuk pengampunan. Lalu ayah korban naik ke panggung untuk melepas tali dari leher Balal. Ia jatuh bersujud di tanah sambil menangis histeris. Balal tidak menangis sendirian. Mereka yang menyaksikan bagaimana maut digantikan oleh pengampunan juga ikut menangis. Foto ibu yang menampar pembunuh anaknya tepat sebelum tali dilepaskan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi simbol bahwa kemenangan tidak diperoleh dari pembalasan, tetapi dari hati yang memilih untuk mengampuni. Dalam wawancara setelah peristiwa tersebut, Samereh berkata dengan mata berkaca-kaca, 3 hari sebelum eksekusi aku bermimpi melihat anakku. Ia tersenyum kepadaku. Itu adalah tanda bahwa aku harus memaafkan pembunuhnya. Ia juga mengatakan, aku merasakan Tuhan memberiku kekuatan untuk memaafkan. Saat aku naik ke panggung, kakiku gemetar. Tetapi tiba-tiba aku menampar wajahnya dan berkata, sekarang kamu bebas. Lalu, mengapa Samereh memilih untuk mengampuni orang yang telah membunuh anaknya? Aku sudah tahu sakitnya kehilangan anak. Dan aku tidak ingin ibu lain merasakan kehilangan yang sama, kata Samereh. Samereh dan suaminya bukanlah orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi mereka telah menerapkan ajaran Yesus tentang pengampunan. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Perbuatan musuh tidak perlu dibalas, tetapi harus diampuni, bahkan didoakan. Tujuannya bukan untuk kebaikan orang yang diampuni, tetapi untuk kebaikan orang yang mengampuni. Yesus berkata bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka kesalahan kita pun akan diampuni oleh Bapa di surga. Tetapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka kesalahan kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Jadi, apakah kita ingin agar Bapa di surga mengampuni kesalahan kita? Jika ya, maka ampunilah kesalahan orang lain kepada kita. Kata-kata bijak, mengampuni adalah obat yang pahit, tetapi harus kita makan agar kerohanian kita sehat.
Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, mampukan aku untuk mengampuni kesalahan orang lain yang menyakiti hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.